Mas Andi ya. Jadi sebenarnya kan PSI, relawan, Mbah, itu kan mereka bukan alien ya. Bahkan PDIP pun gitu. Kami juga rakyat. Isi PSI itu nelayan, isi PSI itu guru. Di PDIP mungkin pedagang atau di Demokrat juga. Kita kan sama, Bu. Jadi saya kadang-kadang agak kecil hati saya kalau seandainya dianggap partai itu jauh dari rakyat sebenarnya. Karena saya bagian dari itu. Memang saya kepentingan saya ini, saya declare juga Mbah, mohon izin. Jadi maksud saya ketika Pak Jokowi mau turun gitu, tadi kita berdebat soal turun gunung dan sebagainya lah. Ya saya juga punya definisi sih sebagai soal turun gunung ini Mbah. Orang turun gunung itu kan ada gunung di belakangnya, dia punya kekuasaan, dia turun gitu loh. Tapi kan Pak Jokowi nggak gitu. Yang Pak Jokowi bilang, saya mau silaturahmi dan sebagainya dan sebagainya. Dan Mbah tadi sempat nanya, ada isu Pak Prabowo dan Pak Jokowi bilang Mbah, bahwa kami dukung Pak Prabowo dan Pak Gibran 2 periode. Ya kan? Konkret dukungannya Pak Jokowi. Jadi, kalau lah nggak ada demokrasi Mbah, mohon izin gitu ya. Mungkin nggak ada Pak Jokowi Mbah. Tukang kayu dari Solo, menang pemilu. Nggak didukung sama PDIP kala itu, mungkin nggak ada Pak Jokowi. Dan malam ini kita ngomong di catatan demokrasi di forum yang sangat demokratis di mana Mas Sujiwo Tejo bisa bicara secara terbuka dan inilah demokrasi yang kita nikmati hari ini. Benar, demokrasi itu nggak sempurna, saya setuju. Dan itulah yang mungkin yang saya sama Seno kerjakan dari dalam. Bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak kritik dari Pak Ensat, Pak Ege, Bu Leli, Mbah Tejo gitu loh. Bahkan dari relawan gitu. Dari pers juga, mungkin dari Seno ke saya ke Seno gitu. Dan ini yang kami harus hadapi. Dan bangsa ini ke depan, mohon izin Mbah, saya ketika dibilang tadi demokrasi itu nggak cocok, ya sempurna tidak Mbah. Dan Churchill juga bilang demokrasi ini sistem yang paling buruk memang gitu kan. Tapi ini yang paling bisa bikin semua orang bisa bicara Mbah. Jadi ya catatan demokrasi kalau dijadikan catatan monarki agak lucu sih Bang Andro ya. Jadi nggak bisa ngonten lagi ente gitu loh kan. Jadi maksud saya memang Mbah ini nggak sempurna, saya setuju. Banyak cacatnya, saya setuju. Saya udah nyobain semua Mbah, tarung Mbah. Saya ikut pileg 2 kali. Saya ikut pilkada sekali. Ribet Mbah, capek. Gimana kita bisa kebebasan berpendapat? Saya selalu bilang, kalau ketemu langsung saya akan ngomong, Pak Prabowo kalau milih orang menteri, cari yang enak dilihat. Ini bukan soal ganteng, soal cantik. Banyak orang cantik gak enak dilihat. Banyak orang ganteng gak enak dilihat. Enak dilihat kalau gak enak dilihat soal karma. Karma Mbah? Soal perilaku dia dulu-dulunya. Mau ganteng apa, nggak enak dilihat. Sekarang kabinet berapa yang nggak enak dilihat? Nggak tahu kami Mbah. Nah, kenapa kok dipilih? Karena demokrasinya nggak sebebas itu, Waldo. Ketika kita mau berpendapat, mestinya menteri si A itu situ. Wah, diserang sama buzzer. Diserang sama buzzer. Sehingga dia nggak bisa berpendapat. Padahal orang itu sudah tahu begitu ada calon bupati, dia tahu sudah, kalau kita nanya ke Gusmus, Quran itu kan hati nurani. Tahu dia pemimpin, tapi ketika kampanye, oh itu yang terbaik, apalagi diperkuat oleh Mas Andi, itu yang baik-baik, sorry. Akhirnya milih ke situ, karena pendidikannya kurang. Di situ kita mau menerapkan demokrasi. Ya. Matematika nggak dibikin secara demokrasi, orang-orang elit. Serahkan kalau aku tak dalang aja, kalian jadi komisaris aja, Bu Leli ngajar aja, urusan negara elit-elit yang memang dari kecil, urusannya tata negara. Raja itu 5 tahun sudah diambil kastil. Diajarin cuma 3 hal, koreksi, tata negara, hukum tata negara, perang, dan sastra. Sekarang aja menteri ngomongnya belepotan. Gak usah aku sebut. Mas Seno? Iya, karena forum ini namanya catatan demokrasi Mbah. Dan itulah yang memungkinkan kita untuk seperti ini. Jadi saya menghormati demokrasi sebagai sarana kita bisa melakukan ini hari ini. Tapi karena PDIP tidak gentar sama sekali Mas ya? Apa itu? PDIP tidak gentar sama sekali Mas ya? Nggak takut diacak-acak Partai kami namanya Partai Demokrasi Indonesia. Sehingga dalam konteks itu kita berkepentingan untuk menjaga itu. Karena apapun kita ingin demokrasi yang sehat. Demokrasi yang tidak di-hijack oleh oligarki yang disebut oleh Mbah Tejo tadi. Demokrasi yang tidak dikuasai oleh keluarga tertentu. Demokrasi yang tidak mengikuti nafsu berkuasa orang yang tidak pernah habis-habisnya ingin berkuasa. Demokrasi yang memberikan kesempatan untuk semuanya untuk jadi sesuatu. Bukan hanya orang-orang yang karena punya nama belakang tertentu atau dari keluarga tertentu atau dari kekuatan oligarki tertentu. Itu demokrasi yang kita harapkan. Maka dalam konteks Pak Jokowi mau keliling, kita menghormati hak politik semua orang. Kita tidak menganggap itu sebagai suatu kejahatan orang mau keliling.
Tapi yang kita anggap aneh itu motifnya apa? Itu yang kita pertanyakan dari awal. Tidak menganggap sebagai ancaman juga? Oh, buat kami dalam konteks demokrasi semua orang boleh-boleh saja. Tapi justru demokrasi itulah yang hari ini membuka ruang. Rakyat itu masih harusnya punya kesempatan untuk bertanya loh kepada pejabat soal bagaimana pejabat kita di era Pak Jokowi itu mengelola negara hari ini. Bagaimana dalam konteks kebijakan-kebijakan yang dulu dianggap banyak orang salah. Termasuk dalam case-case yang saya sebutkan tadi soal WUS, soal IKN. Misalnya berapa kali banyak yang tanya soal ijazah. Itu jadi boleh masyarakat untuk bertanya langsung ke Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi keliling. Jadi silahkan menggunakan forum itu untuk bertanya langsung. Rakyat meminta pertanggungjawaban pada Pak Jokowi. Ada satu lagi Paldo. Tadi Paldo menjelaskan bahwa justru Jokowi yang membangun demokrasi itu. Dan kalau tidak didukung oleh PDIP, kalau tidak didukung oleh PDIP belum tentu juga Pak Jokowi jadi. Tapi salah satu yang mendukung juga adalah bahwa Pak Jokowi pada saat itu menjadi media darling. Itu harus kita sadari ya. Lalu dibangun sebesar-besarnya image Jokowi yang dikatakan ada yang mengatakan lawannya termasuk Paldo bilang dulu pencitraan gitu kan dan sebagainya. Nah ini membangkitkan semangat pada saat itu bahwa orang biasa yang kata Paldo tukang kayu bisa jadi presiden. Tapi di ujung masa jabatannya Pak Jokowi justru mematikan semangat itu loh. Bahwa hanya bisa jadi wakil presiden kalau dia anak presiden. Nah inilah tadi apakah motivasi itu yang membuat Pak Jokowi yang kata TV1 hari ini turun gunung. Sehingga memastikan misalnya keberlanjutan Gibran kah atau tentang Kaisang nantinya. Atau Paldo sebagai kader dari PSI. Kita nggak tahu. Coba saya adalah orang yang pernah menggugat usia itu Bu. Saya waktu itu pengen jadi calon gubernur Sumatera Barat usia saya kurang sehari Mbak. Sehari Mbak bayangin. Saya gugat ke MK. Gagal. Karena saya 29 tahun 365 hari. Saya komplain ke bapak saya. Papa terlalu lama bawa saya ke bidan, saya bilang. Harusnya lebih cepat itu. Dan itu digugat sama Mas Gibran. Enggak, sama tim yang mendukung Mas Gibran atau siapapun itu. Saya setuju dengan pembatasan usia itu tuh enggak demokratis. Tapi Bapak Ibu kita harus setuju dengan hal yang satu ini. Iya, pasti kita harus kita lagi bahas turun gunung kan. Kita harus tidak hanya di catatan demokrasi. Kami segera kembali sesaat lagi pemirsa. Terima kasih banyak kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi, tapi seberapa besar nantinya efek ketika Pak Jokowi sudah turun gunung 3 tahun menjelang Pilpres, Pileg, Bung Hensa. Lah, saya. Jadi gini, sebetulnya ada pertanyaan besar dari demokrasi tadi yang Mbah Tejo bahas. Bisa nggak demokrasi di Indonesia tidak menggunakan APBN? Karena selama demokrasi di Indonesia itu menggunakan APBN, maka ujung-ujungnya pemenangnya ditentukan oleh penguasa, baik itu lewat BLT maupun bansos. Selama ini demokrasi di Indonesia sangat mengandalkan APBN. Waktu zaman Pak SBY itu sekitar 400-an triliun. Sekarang APBN kita mungkin 4 ribuan triliun. Tapi kenapa APBN yang 10 kali lipat naik itu kemiskinan kita justru nggak turun-turun? Kalau menurut saya salah satunya adalah salah kaprah demokrasi tadi. Bung Hensa, ini bukan pertanyaan ya. Mbak Tejo soalnya bukan Purbaya kan? Saya agak kesel juga, saya kesel dong. Ya, saya pikir tadi kita berdiri begini sama seperti breaking news. Kita mau mengumumkan pembubaran sebuah lembaga, enggak ya? Bukan Ya. Jadi, tapi saya mau mengambil contoh itu. Jangan-jangan tadi yang diharapkan oleh rakyat adalah bahwa lembaga itu berhenti bergerak sementara, dilakukan perubahan paradigma atau metodologi. Ini ngangguk-ngangguk ini padahal ini bagian dari menghormati enggak. Jadi maksud saya harapan orang itu ya kan ternyata cuma ada pergantian pimpinannya. Sama dengan ini Pak Jokowi itu luar biasa. Jangan-jangan banyak hal-hal yang belum kita pikirkan ya selama dia 10 tahun luar biasa. PDIP saja bisa ditinggal terkejut-terkejut gitu ya. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang luar biasa yang kita belum terpikir. Tetapi kalau cuma turun gunung atas berdasarkan undangan, lalu kita rakyat ini belum merasakan ini, siapa tahu nanti kita merasakan, maka itu enggak ada sama seperti tadi pengumuman breaking news. Breaking news yang bukan breaking. Bung Andi Aswan. Ya, kalau saya sebetulnya menginginkan bahwasanya presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7 duduk seperti di catatan demokrasi ini. Berdebat dong. Dan presiden ke-8 ya duduk di sini untuk bersama-sama bagaimana memecahkan permasalahan global,
politik internasional yang sangat ekstrim, permasalahan-permasalahan fiskal yang kita ketahui bahwa masing-masing presiden-presiden ini mempunyai kemampuan, mempunyai pengalaman yang juga nanti dibutuhkan oleh presiden ke-8. Dan ego sentris itu ditaruh paling bawah, dikedepankan yang namanya persatuan dan kesatuan untuk masa depan Indonesia ke depan. Mbak Tejo. Ya, oke. Aku akan buka dengan Aryo tadi yang ngomong sama Valdo di awal sama Mas Andi juga bahwa Jokowi sudah tidak relevan. Saya cuma pengen tahu relevannya di sini gimana. Karena banyak suami istri yang atau istrinya atau suaminya ingin mengaku dosa dengan menceritakan mantan-mantannya. Si suami atau istrinya bilang, no tidak perlu, itu nggak relevan. Nah nggak relevannya apa seperti itu. Karena kalau nggak relevannya seperti itu masih dipikirin loh. Dia nggak mau cerita mantannya, tapi masih mikir. Relevannya yang gimana? Kok Jokowi nggak relevan? Udah move on, Mbak Tejo. Kami sudah menganggap Pak Jokowi itu masa lalu. Jadi ini nggak move on. Ya silahkan saja, berarti yang nggak move on kan beliau. Valdo merapat, Valdo merapat ke samping Mbak Tejo sama Aryo. Kita ini sudah move on semuanya. Nah ini Aryo samping Mbak Tejo, Valdo samping Mbak Tejo move on persis. semua ya. Iya, gitu. Jadi kan nggak relevan katanya. Ganti dong. Ini saya ikut ganti, enggak relevan. Banyak loh, nanti mungkin yang Monica bilang kalau cowok nanti bilang mau ceritakan masa lalunya tentang, bilang itu sudah nggak relevan. Gitu. Mbak, Pak Jokowi itu sen kanan belok kiri. Kalau ngomongnya apa ibu-ibu juga berubah. Gitu. Bukan cuma Pak Jokowi, ibu-ibu itu di Probolinggo. Ini boleh ngomong sendiri-sendiri, saya ngomong juga. Ini pada waktu Pak Jokowi turun gunung nanti, lewat pengadilan nggak? Lewat pengadilan? Iya tuh loh, untuk memberikan bukti-bukti ijazah yang asli. Jadi apakah Anda dibayar oleh Pak Jokowi? Balik itu. Ya, karena kan bisa sambil lewat. Sekarang begini, ini tinggal tunggu aja tahap 2. Ini pengadilan Valdo ditanggapi. Tapi lewat pengadilan nanti. Kita kembali ke konteks Valdo. Ditanggapi. Ya, gimana? Ya, kalau saya sih sebagai partai yang masih kecil, partai yang masih terus berjuang, Pak Jokowi hadir buat kami adalah sebuah blessing. Saya tahu diri, kami tahu diri, dan kami hormat kepada Pak Jokowi yang menjalankan dan eksekusi, Mbak. Beliau janji masih relevan bagi kami, sangat relevan bagi kami. Beliau motivator bagi kami, beliau adalah tokoh bagi kami. Doakan PSI sukses, guys. Tolong, mohon dibantu. Tapi turun gunung itu nggak relevan. Ya. Ya. Hidup Jokowi! Wah, ini sudah di luar ini. Iya benar. Jadi kalau ingin mengembalikan esensi turun gunung tadi ya, Pak Jokowi bukan hadir bagi PSI saja, tapi hadir bagi tadi Insya Bang Andi. Allah PSI Bang Andi bersama nelayan, bersama petani, kenapa nggak turun laut? Ada. Kenapa nggak turun laut? Enggak, di Jawa itu Sri Gunung itu jelek. Orang perempuan namanya Sri Gunung, dia hanya indah dari kejauhan. Ya, Begitu jadi memang ya, Sri kita laut. kembalikan artinya Kenapa ya. nggak turun laut? Ini banyak nelayan. Esensinya kita kembalikan, petani, Jokowi bisa guru, menjadi milik kembali semua rakyat Indonesia. Kesimpulan. Saya percaya Pak Jokowi turun gunung karena Valdo minta tolong tadi. Tolong. Bapak Ibu seperti membahas Jokowi. Gak apa-apa juga kan? Ada habisnya, kita harus tutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Mas, jangan care dulu. Pak Jokowi itu sen kanan belok kiri. Jangan-jangan kena prank semua kita ini. Kami akan hadir Selasa depan hanya di Catatan Demokrasi. Saya Andrew Mina Mercury. Selamat malam. Terima kasih. Sosok yang suka sidak atau bahkan menutup SPPG yang dianggap bermasalah. Nah, dengan terpilihnya Ibu Nanik sebagai Kepala BGN, Anda melihat bahwa masa depan program ini akan baik, persoalan sistemik akan hilang. Gimana? Saya pengen apresiasi Mas Trio dulu, public speakingnya lebih bagus daripada Pak Presiden. Kepala BGN dicopot, Pak Dadan dicopot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani, tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensi, kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo menjadi wakil kepala BGN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BGN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio?
Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau seorang ya apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BGN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan inilah adalah mengetahui wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan Mas, tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini dapat bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Jadi menurut Anda, Bu Nanik, intinya adalah hanya punya loyalitas tapi tidak kompetensi begitu. Coba Bang Rey, terpilihnya Bu Nani jadi kepala BGN. Bukankah ini sebuah harapan buat kita? Terima kasih dulu kepada Tio. Kan karena ciutan Tio yang menyebut MBG itu sebagai maling berkedok gizi, jadi ini Ibu Nani naik. Kan sudah sepantasnya dong beliau apresiasi dulu Bung Tio ini ya kan. Bung Tio gara-gara ciutan Anda saya jadi ketua BGN loh sekarang itu. Nah kita tunggu nih Ibu Nani kapan memberikan selamat dan ucapan terima kasih kepada Bung Tio ya. Dengan desain yang tidak diubah Mbak, sebenarnya yang terjadi hanya ganti pemain. Pak Dadan tidak ditangkap karena korupsi. Pak Dadan tidak ditangkap karena maling. Pak Dadan ditangkap karena malingnya kurang canggih. Ya. Barangkali Bu Nani malingnya akan lebih canggih nanti. Mas Irawan. Saya kan belum saya ini. Saya mau sikapi dulu pernyataan Bung Astrio tadi ya. Jadi kira-kira beginilah saya buat pengandaian. Karena ini semua kotor. Kebetulan, semua kotor. Kebetulan ada yang satu. Ini semua bersih. Kebetulan ada satu yang kotor. Lalu yang kotor ini akan dibuang. Lalu dikampanyekan kemana-mana bahwa ini semua bersih karena yang kotor sudah kami buang. Itu yang saya sebut nggak elegan. Kenapa nggak elegan? Karena Anda seolah-olah mau mengatakan yang ini bersih karena ini Anda buang. Anda mau mengatakan bahwa presiden itu hebat karena 3 orang ini ditangkap sebagai tersangka kasus korupsi. Padahal kalau kita mendengar tadi penjelasan dari TI, penjelasan dari Bu Bipitri ya, ini sudah bermasalah sejak dari awal bahwa hari ini kejadiannya ada 3 orang yang ditangkap sebagai tersangka kasus korupsi bukan sesuatu yang mengejutkan. Bahkan tadi Bu Fitri mengatakan boleh jadi lebih banyak dari ini karena ini bekerja tidak berdasarkan sistem yang kuat. Baik, saya ke Mas Irawan. Sebenarnya poin dari Tio dan juga Bang Rey ini sama. Ini cuma ganti pemain, pura-pura bersih-bersih tapi sebenarnya masih ada yang sisa kalau kata Bang Rey. Justru sebenarnya kalau kita lihat presiden sikapnya sejak awal dan cara pandangnya terkait dengan berbagai program pemerintah itu, yang paling kuat pesan dari presiden itu adalah jangan sampai terjadi kejahatan korupsi itu sendiri. Dalam setiap kehadiran presiden selalu berulang-ulang menyampaikan bahwa bahkan jika orang terdekatnya, bahkan dari kader Partai Gerindra pun jika melakukan kejahatan korupsi, silahkan penegak hukum melakukan penindakan. Bahkan dalam paripurna terakhir di MPR pada saat presiden menyampaikan kebijakan makroekonomi juga menyampaikan Bung Irwan, hal yang serupa. Apa yang tidak disampaikan yang baik-baik tidak disampaikan oleh presiden. Tapi apa yang kita lihat di lapangan? Jadi sekarang eranya bukan soal apa yang diomongkan, apa yang dilakukan. Presiden mengatakan jangan ada korupsi di BGN. Tapi desain sistemnya, desain badannya, desain strukturnya begini. Begini, tidak semua peristiwa yang kemudian melibatkan Badan Gizi Nasional itu merupakan peristiwa hukum, apalagi itu adalah peristiwa satu kejahatan korupsi gitu. Bahkan ya kalau kita lihat dari apa yang diungkap oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, itu kan bukan proses melalui satu operasi tangkap tangan, tapi melalui proses penyelidikan atas dugaan kejahatan korupsi pengadaan barang dan jasa itu. Dan itu juga sebenarnya dalam rangka melaksanakan direktif presiden, menerjemahkan arahan presiden terkait dengan pemberantasan korupsi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa concern kami, misalnya kami di DPR, ada 2 concern kami terkait dengan program makanan bergizi gratis ini. Satu adalah politik anggarannya, yang kedua adalah politik pengawasannya. Dan setiap pertemuan kami, rapat kami di DPR bersama dengan Badan Gizi Nasional, itu DPR selalu menekankan perlunya ada perbaikan tata kelola dan membuat
program makanan bergizi gratis lebih terbuka, lebih akuntabel. Itu selalu disampaikan. Saya mau tanya, Bung Irwan. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Ada 10 bulan tanpa Inpres atau Perpres atau Kepres berkenaan dengan pelaksanaan program BGN ini. Apa yang dilakukan DPR? Kami membahas pada saat itu. Satu kan tadi kan yang dikatakannya tidak ada perpres mengenai badan gizi. Itu saya sudah jawab bahwa Oke. ada. Sekarang di programnya. Dasar hukumnya adalah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang APBN 2026 itu ada terkait dengan program makanan, program atau anggaran terkait dengan bergizi itu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan program, terus kemudian teknis pelaksanaan, itu kan diatur dalam level regulasi yang lebih rendah yang diatur oleh BGN itu sendiri sebagai pelaksana program. Itu mestinya selevel minimal tuh Perpres ya. Bahkan kalau di kita sebetulnya di luar minta ada undang-undangnya dong. Perpresnya ada. Perpres ada, tapi bukan perpres program. Yang kita harapkan ada terkait perpres dengan program. Jelas nggak? Terkait dengan program itu menjadi ukuran target, menjadi ukuran tujuan program itu sendiri. Mari kita cek deh. Tujuan awal program MBG apa sih? Kan untuk mengurangi prevalencia stunting toh. Tapi faktanya gimana? Yang menerima manfaat itu ada anak SMP dan anak SMA. Kalau targetnya stunting harusnya bukan SMP SMA. Nah, yang bilang stunting gitu kan beliau. No, bukan. Judul programnya sendiri. Judul programnya kan memang tujuan utamanya untuk mengurangi stunting. Buat anak sekolah. Salah satunya untuk stunting. Gitu. Oh iya, yang bilang stunting program, tapi kan bukan makanan bergizi ini hanya untuk yang stunting, tapi ini buat anak sekolah, makanan bergizi gratis. Baru-baru ini gitu ya, BGN mau bikin SPPG di kampus. Apa kaitannya begitu? Jadi saya mau bilang begini. Nggak ada. Saya mau bilang begini. Itu aturannya di mana? Data penerima manfaat itu diambil dari data Dapodik. Gitu ya, data pokok pendidikan. Kenapa tidak yang ditargetkan adalah mereka yang rentan miskin, sementara Kemensos sudah punya data. Nah itulah DTKS. Nah, saya akan masuk. Itu yang harusnya diintervensi. Saya masuk bukan menggunakan data-data pokok pendidikan. Ya, saya masuk dari apa kritik Bang Rey, terus Mas Tio, kaitannya Bu Neni tadi tersebut. Saya melihat tadi apa yang disampaikan Bu Neni. Justru kan Bu Neni memberikan pesan kepada publik bahwa beliau ini memahami permasalahan dan apa yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional, kemudian implementasi program makanan bergizi ini. Maka kemudian saya juga tadi sempat membaca dan selalu membaca itu adalah kaitannya misalnya satu bahwa sasaran prioritas nanti ke depan adalah untuk daerah-daerah tertinggal. Kemudian telat Bang, harusnya dari tahun lalu kami sudah mengingatkan, teman-teman masyarakat sipil sudah mengingatkan sejak tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Kawan-kawan Celios, kawan-kawan TI, kawan-kawan ICW, teman-teman JPPI, semua dan para praktisi yang lain juga sudah mengingatkan itu. Pertanyaan utamanya adalah mengapa BGN tidak memoratorium terlebih dahulu, kemudian selected, segmented. Target utamanya apa dulu nih? Kawasan 3T, kalau tidak salah Pak Burhanuddin Muhtadi sempat mengeluarkan Twitter tuh. Justru di daerah yang rawan stunting minim SPPG. Nah itulah, cek datanya. Makanya itu kemudian, makanya tadi ketika misalnya Mas Tio, Bang Rey kemudian menyampaikan tidak adanya kompetensi, terus moralitas, integritas, itu sebenarnya terbantahkan semua. Satu, kita bicara moralitas dan integritas. Salah satu ukuran dari moralitas integritas dari beberapa pimpinan Badan Gizi Nasional, dia aja tuh yang nggak kena tuh oleh Bung Irwan. Itu yang saya katakan tadi, tunda dulu deh. Tunda dulu. Itu yang saya sebut. Jangan karena Anda buang ini yang kotor, lalu Anda menyebut seolah-olah ini bersih semua. Program jadi ini harus cara jalan. Karena ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Presiden seolah-olah nggak pandang bulu. Padahal ada persoalan yang sistemik di dalam. Pertanyaannya, sebetulnya pertanyaannya Bung Irwan, kalau ada 3 orang ini tersangkut kautnya, ada persoalan yang lebih, berarti ada persoalan yang lebih dalam di institusi BGN itu. Betul. Itu persoalannya. Dan kalau diturunkan pertanyaan itu, apa ya kira-kira yang membuat Ibu Nanik bisa keluar dari 3 orang ini, padahal mereka bersama-sama di dalamnya. Ya, kalau saya tapi satu hal yang prinsip, kita sebenarnya tuh harus punya
kemauan dan kemampuan untuk bisa mengapresiasi presiden, Pak. Itu yang saya butuh pada Bang Rey dan Mas Tio. Irwan, kami mengapresiasi enggak dengan kata-kata, enggak dengan bombastis, enggak dengan menyebut saya ini pejuang kebebasan, tapi Saiful Mujani dikriminalisasi, ya kan? Bung Ferry dikriminalisasi, enggak. Kami mencintai bangsa ini dengan mengkoreksi salah satunya BGN ini. Kalau kaitannya Prof. Saiful Mujani dan Mas Ferry Amsari, kalau saya sikap politiknya jelas bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, sehingga sebagai anggota DPR saya minta kepolisian ketika melakukan penyidikan terhadap kasus ini harus dilangsungkan secara transparan dan terbuka agar rakyat semua melihat akuntabilitas penyidikan itu jelas. Tetapi bahwa Nani kita harus apresiasi atas pemahamannya terhadap program makanan bergizi ini, itu satu hal juga yang penting. Saya melihat kenapa ada banyak masalah, ya kan? Yang tadi dikatakan ini bukan hanya soal teknis ini. Ini masalah di aturannya, masalah di tata kelolanya dan seterusnya gitu. Tapi kenapa dari BGN begitu dibentuk ya, Januari start, ini kok gaspol terus sampai hari ini gitu. Sampai begitu ada kasus ini saya dengarkan tadi juga terus digas terus. Sampai mau digas daerah 3T. Nah, poin saya adalah kalau Bu Nani bilang akan digas daerah 3T, kalau nggak ada perbaikan tata kelolanya, nanti vendor siapa yang mau didirikan di daerah 3T? Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya ke-1. Mengangkat masing-masing 1. Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. 2. Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 3. Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 4 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan
oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji